Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4043. Rasulullah menuju Taif meminta bantuan. Ibnu Ishaq berkata, tak kala Abu Thalib bebas, orang-orang Quraisy semakin mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana gangguan yang mereka lakukan semasa hidupnya Abu Thalib. Kondisi ini memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk mencari pertolongan dan perlindungan dari Saqif atas serangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy dengan harapan mereka menerima apa yang beliau bawa dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sendirian ke sana. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ia berkata, setibanya di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui pemimpin-pemimpin Saqif dan tokoh-tokoh mereka. Orang-orang tersebut adalah tiga bersaudara, Abdu Yalal bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair bin Auf bin Aqdah bin Hirah bin Auf bin Saqif. Salah seorang dari mereka bertiga beristrikan wanita dari Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka, berdakwah kepada mereka, dan berdialog dengan mereka tentang tujuan kedatangannya kepada mereka, yaitu mencari orang yang bersedia menolongnya menegakkan Islam dan berjuang bersama beliau dalam menghadapi kaumnya yang menentangnya. Salah seorang dari mereka bertiga berkata, saya akan merobek kain Ka'bah jika benar kau adalah utusannya. Orang kedua berkata, apakah Allah tidak mendapatkan orang lain yang bisa diutus selain dirimu? Orang ketiga berkata, demi Allah, aku tidak akan bercakap-cakap denganmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tempat mereka dalam keadaan putus asa akan kebaikan orang-orang Saqif. Mereka malah mengerahkan orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengepung beliau dan membuatnya terpaksa harus berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang pada saat itu sedang berada di dalamnya. Orang-orang yang mengejar Rasulullah pun kembali pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi berteduh di bawah sebuah pohon anggur dan duduk di sana. Kedua anak Rabi'ah melihat dan menyaksikan apa yang beliau terima dari penduduk Taif yang bodoh. Ketika kedua anak Rabi'ah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang beliau alami, hati nurani keduanya terketuk. Mereka memanggil budak, seorang Kristen yang bernama Adas, dan mereka berkata kepada Adas, ambillah setandan anggur, lalu berilah kepada orang itu agar ia memakannya. Adas mengerjakan perintah kedua anak Rabi'ah itu. Lalu ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan piring berisi anggur di depan beliau. Adas berkata, makanlah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas piring tersebut, beliau berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya. Adas memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, demi Allah, aku belum pernah penduduk negeri ini mengucapkan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adas, berasal dari negeri manakah engkau, wahai Adas? Apa agamamu? Adas menjawab, aku seorang Kristen dan berasal dari negeri Ninawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, dari desa orang Syali yang bernama Yunus bin Matta. Adas berkata, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia saudaraku, ia seorang nabi, aku juga seorang nabi. Adas bersimpuh di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki beliau. Salah seorang anak Rabi'ah berkata kepada saudaranya, budakmu itu telah dicuci otak oleh Muhammad. Ketika Adas tiba di tempat kedua anak Rabi'ah, keduanya bertanya kepada Adas, sialan kau, Adas, kenapa engkau mencium kedua tangan dan kedua kakinya? Adas menjawab, di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku daripada apa yang baru aku kerjakan tadi. Sebab ia adalah seorang nabi. Kedua anak Rabi'ah berkata kepada Adas, sadarlah, wahai Adas, janganlah engkau dibuat berpaling dari agamamu,
karena agamamu jauh lebih baik ketimbang agamanya.